كما قال الشيخ مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم وبأسراره وبأسراركم في الدارين آمين. الفصل السابع عشر. واعلم أنه يقع كثيرا في كلام أهل التصوف نفع الله به أنه ينبغي للعبد أن يرضى بما أقامه الله تعالى فيه من الأشياء ولا يطلب الخروج من ذلك بحكم ميل الطبع واتباع هوى النفس، وذلك لأن اختيار الله تعالى لعبده أحسن وأتم من اختيار العبد لنفسه. وتدبيره سبحانه للعبد أجمل وأكمل من تدبيره لنفسه، لأنه سبحانه أعلم وأحكم ألطف وأرحم. ولكن قد يلتبس الأمر على بعض المتغيرين من الجاهلين والغافلين فيظنون أن إقامة الله لهم فيما هم فيه هو أمر مطلق غير مقيد وأمر عام غير مخصوص، حتى إن قد نسمع على ألسنة بعضهم من الكلمات أن الشنيعة والاحتجاجات الداحضة ما لا أصل له ولا حاجة فيه ولا بينة به، فمن ولاة ظلمة الغشمة من يحتاج بإقامة الله تعالى له فيه فيما هو عليه من الظلم للعباد والفساد في البلاد، ومن الأغنياء وأبناء الدنيا المتخبطين مخلطين في أخذ الأموال من غير حلها ووضعها في غير حقها، ومن يحتج بمثل ذلك من إقامة الله سبحانه وتعالى له فيما هو فيه، وذلك بهتان عظيم وضلال مبين. وبيانه أن إقامة الله للعبد لا تكون إلا فيما يحبه الله ويرضاه من الأمور والأحوال، هذا هو الشرط الأول. والثاني أن يكون فيما هو فيه عاملا بطاعة الله تعالى وسالكا سبيل مرضاة الله سبحانه. والثالث أن يكون طالبا وراغبا في ترقي إلى ما هو فوق حاله ومقامه من الأحوال والمقامات المرضية ما وجد إلى ذلك سبيلا وطريقا لا يمنعه من ذلك إلى العجز عنه وعدم التمكن منه، ليس المجرد كسل وتسويف والميل إلى راحة النفوس وشهوات الطباع. فتأمل هذه الجملة وأمئن النظر فيها فإنها مهمة جدا. وسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال الشيخ المؤلف الإمام قطب الإرشاد وغوث العباد سيدنا الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه وبأسن الدارين آمين. Al-Fasl Sabi Ashar, fasal yang ke-17. Wa'alam, dan ketahuilah, annahu bahwasanya yaqa'u terjadi kathiron banyak fi kalami ahli tasawuf, di dalam ucapan ahli tasawuf, nafa'allahu bihim, semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dengan barokahnya mereka. Annahu bahwasanya yang bagi layak lil abdi untuk seorang hamba an yardo untuk ridho bima aqamahullahu ta'ala fih dengan apa-apa yang Allah menempatkannya, dengan apa-apa yang menempatkannya dia oleh Allah Subhanahu wa taala fihi di dalam sesuatu tersebut, minal asya berupa apapun itu. Wala yatlubul khuruja min dzalik, dan
wala yadrubal khuruja, dan layaknya hendaknya tidak mencari keluar dari hal tersebut bihukmi mailit tab'i, karena hukum atau kebijaksanaan, karena keinginan condongnya watak atau perangai, wattiba'i hawa nafsi, karena mengikuti hawa nafsu. Wadzalika, dan hal tersebut li'anna ikhtiyarallahi ta'ala li'abdihi ahsan wa atam. Karena apa? Pilihan Allah SWT kepada hambanya itu lebih baik dan lebih sempurna daripada pilihan hamba itu sendiri untuk dirinya. Wa tadbirahu, dan perencanaan Allah Subhanahu wa taala lil abdi kepada hamba ajmal, itu lebih indah, wa akmal, lebih sempurna, min tadbirihi li nafsi, daripada perencanaan dirinya. Li'annahu subhanahu a'lam wa ahkam, karena subhanallah, karena Allah SWT itu lebih maha tahu dan lebih bijaksana. Wa altaf wa arham, dan Allah SWT lebih maha lembut dan lebih maha penyayang. Ini maksudnya di sini Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menyebutkan, menerangkan bahwasanya hamba itu, setiap orang itu sudah ditempatkan oleh Allah sesuai dengan karakternya dan sesuai takdirnya, dan itu hendaknya yang kita terima secara legowo. Jangan ada kata-kata, waduh ini apa namanya, saya kalau seperti ini bosan. Ini enggak boleh. Atau ucapan-ucapan yang enggak bagus. Jadi maksudnya di sini apa? Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menyebutkan, seorang hamba hendaknya ridho terhadap apa yang Allah telah menempatkan dia. Contohnya, kita sebagai santri, gak usah sambat. Jadi santri gak enak. Ini gak oleh, ngono gak oleh, nggawa HP gak boleh, terus apa lagi? Keluar ini ada aturannya, ini ada aturannya. Ingat ya, satu, pertama, kalian mondok di sini berarti itu sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu yakin itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah sengaja menempatkan kalian di sini supaya untuk mendalami ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya ridho, enggak boleh sambat. Terkadang kita kan enggak sambati kan, aduh ternyata jadi santri enggak enak gini. Ini namanya enggak ridho. Enggak ridho. Ini enggak boleh. Ini karena apa? Itu ittiba'i hawa nafs. Mengikuti hawa nafsu. Kan seperti itu. Kebanyakan kan seperti itu ya. Ada orang yang dijadikan apa namanya, tukang becak contohnya. Enggak usah sambat. Contohnya, duh, gak enak tukang becak itu, apa namanya, menggerutu atau menggerutu apa itu. Ini nggak boleh. Harus dia itu ridho dengan apa yang Allah tempatkan dia. Karena itulah yang terbaik. Karena itu yang terbaik. Dijadikan apa lagi? Apa namanya? Petani contohnya. Gak usah menggerutu. Terkadang orang itu ya seperti itulah. Kurang aja. Kurang aja. Itu adalah sifatnya manusia. Apa itu? Manusia itu memang diciptakan dalam keadaan sambat. Senangannya sambat. Yang nganunya petani, aduh, mantar muka anakku gak anak sing dadi petani katanya. Akan banyak yang seperti itu. Karena petani katanya soro gini. Ketika orang yang kota-kota itu banyak daripada orang-orang perkotaan itu iri melihat para petani. Enak jadi petani itu, ternyata petani itu terkadang masuk, terkadang enggak. Berangkat pagi nanti siang sedikit pulang. Kepingin berai ya berai. Ada tetangganya meninggal wis berai. Kan gitu kan. Jadi orang kota nggak bisa seperti itu. Jadi apa namanya? Hendaknya apapun yang Allah tempatkan kepada diri kita atau kepada apapun itu anggap itu yang terbaik. Itu terbaik. Kita dijadikan santri ini terkadang ada apa namanya,
suatu hal itu terkadang itu iri melihat orang lain atau anak lain yang enggak mondok. Tuh enak jadi anak gak mondok iso seperti ini ya. Padahal yang enggak mondok kepingin mondok. Inilah. Jadi ketika kalian sudah ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ridho, neriman dan tidak meminta untuk keluar dari yang Allah sudah tempatkan tersebut. Ini nikmatono ini. Masa-masa emas ini, ya ini masa-masa emas, kali ini masa-masa emas sudah. Belum memikirkan apa? Nafkah, belum memikirkan apa namanya? seperti ini, wis fokus ngaji, wis enggak memikirkan duniawi sama sekali. Wis fokus pokoknya ngaji. Ini masa-masa emas. Kalian akan mencari hal yang seperti ini ketika kalian sudah tidak bisa melakukan seperti ini lagi. Contohnya, kalian seperti tidur siang itu suatu dulu kecil, ketika kita kecil ya, laki-laki ya, saya kan laki-laki. Itu laki-laki kalau pas siang itu suruh tidur siang itu Masya Allah, itu suatu hukuman. Tapi ketika sudah besar, tidur siang itu adalah suatu bonus plus itu. Saking nikmatnya itu tidur siang. Nah, itulah manusia. Nah, jadi ketika Allah menempatkan kita pada sesuatu, ridho, relalah dan legowo dan nikmati itu. Bersyukur kalian ditempatkan di situ. Seperti sekarang kalian mondok, usahakan yang sebaik mungkin. Soalnya ya itu tadi, pilihan Allah SWT, perencanaan Allah SWT itu adalah yang paling indah, paling bagus, paling sempurna. Walakin qatil tabisul amru ala ba'dil muqtarrin. Akan tetapi kadang-kadang menjadi samar perkara tersebut atas sebagian orang-orang yang tertipu. Minal jahilin, daripada orang-orang yang bodoh. Wal ghafilin, dan orang-orang yang lalai. Wa yadhunnuna anna iqamatallahi lahum fima hum fihi huwa amrun mutlaqun ghairu muqayyadin wa amrun amun ghairu mukhassasin. Hatta inna qad nasma'u ala alsinati ba'dihim min al-kalimati syani'ah. Maka orang-orang bodoh dan lalai tersebut beranggapan bahwasanya menempatkannya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka di dalam apa-apa yang mereka itu berada di situ, itu adalah perkara yang mutlak, tidak terikat. Tidak terikat. Suatu perkara yang umum, tidak dikhususkan. Sampai-sampai kita ini sungguh kadang-kadang mendengar atas lisan-lisan sebagian mereka daripada kalimat-kalimat yang gak pantas, yang jelek, yang kotor. Itu sebagian. Wal ihtijajat ad-dahidah ma la aslalah wala hujjatalah. Dan kadang-kadang orang-orang bodoh ini berhujjah yang menyangkal, tidak terima dengan apa yang Allah sudah berikan. Ma la aslalah, yang enggak ada aslinya, enggak ada dalilnya, enggak ada argumentasinya, wala bayyinata bihi, dan tidak ada bukti dengannya. Itu. Kadang-kadang seperti itu. Jadi jangan sampai terucap atau terbesit dalam diri kita, aduh, apa Allah kok mentakdirkan kami ini seperti ini. Itu jangan sampai ada seperti itu. Ini biasanya dibisikkan oleh setan atau nafsu. Makanya itu betul di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian, ini karena zaman sahabat. Diwajibkan atas kalian al-qital, yaitu peperangan. Diwajibkan atas kalian berperang melawan orang-orang kafir. Wa huwa kurhul lakum. Yang namanya perang itu ya otomatis gak disukai oleh orang, ya kan? Moro-moro perang, kan gak mungkin moro-moro seneng kan? Karena gak perang. Ada yang suka perang. Ya enggak kan? Secara perangnya itu orang yang gak mungkin seneng perang, seneng tarung itu gak suka. Itu secara perang. Walhasil intinya sebenarnya itu. Kemudian Allah menyebutkan wasa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan ingatlah, kadang-kadang sesuatu yang
engkau tidak sukai itu lebih baik untuk kalian. Ya, sesuatu yang kadang-kadang kalian nggak suka, itu terkadang itu adalah lebih baik untuk kalian. Dan kadang-kadang sesuatu yang engkau cintai, kalian sukai, kadang-kadang itu malah tidak bagus. Tidak baik untuk kalian. Apa namanya? Yang kadang-kadang itu engkau tidak suka, yang kalian sukai itu tidak bagus. Tidak pas. Contohnya, mungkin yang nggak punya HP contohnya ya. Yang nggak punya HP. Itu pasti dalam hatinya, aduh kepingin punya HP bagus, nganu. Tapi dia sama Allah ditakdirkan nggak punya contohnya. Itu syukur. Terkadang orang kan yang nggak punya iman ya pasti gerundel. Apa namanya? Ya opo ini masuk Allah gak adil. Ini nggak boleh, bisa-bisa murtad ini. Kan ada kan seperti itu. Sebenarnya orang zaman sekarang kan yang namanya HP itu sudah wis maklum lah. Ada yang nggak dikasih HP sama Allah, nggak dikasih rezeki. Itu syukur. Karena apa? Khawatirnya nanti kalau dia itu dikasih HP, nanti akan dijadikan sarana untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan berapa banyak dengan HP dia itu langsung moro-moro gini, nanti jebol-jebolnya melbu penjara contohnya. Nah, ini kan banyak seperti itu. Ini syukur. Mungkin kalian ditaruh di sini mungkin yang nggak kerasan ini ada yang nggak kerasan. Tapi insya Allah kerasan semuanya ya. Insya Allah kerasan semua, insya Allah. Itu. Dan apa seperti itulah sunnatullah. Segala apa nih? Itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala terkadang kita aja nggak tahu. Terkadang nggak tahu ya. Contoh yang kemarin saya contohkan seperti Ta'laba dan semuanya itu. Intinya seperti itu. Jadi nikmatilah apa yang telah Allah tempatkan. Allah berikan kepada kalian syukurono. Dan perjuangkan itu sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Nah. Kemudian faminal wulatid dzolamah. Maka ada di antara daripada para pemimpin-pemimpin yang zalim. Al-ghosyamah sama. Pemimpin-pemimpin yang zalim. Man yahtaju. Itu ada yang berhujjah, berdalil, berargumentasi bahwasanya dengan Allah menempatkan dia untuknya fima huwa alaihi di dalam dia itu berada di dalam kedzalimannya lil ibadi kepada hamba wal fasadi dan suatu kerusakan fil bilad di dalam negeri wa minal aghniya wa abnaid dunya dan daripada orang-orang kaya dan para budak-budak dunia al-mutakhabbitina al-mukhallitina yang dia itu bekerja keras al-mukhallid dan dia itu mencampur adukkan yang halal dan yang haram bi akhdil ambal di dalam mengambil harta-harta min ghairi hilliha dengan tidak halal wa wad'iha fi ghairi haqqiha dan meletakkannya di selain haknya di selain tempatnya. Ya, sebagian dari mereka, nah ini jadi ada apa namanya? Sebagian orang itu berdalil dengan yang enggak pas. Itu Pak, ada orang dolim kemudian mengatakan, "Loh, aku dolim itu memang sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala." Ya sini ketentuan Allah. Ada orang kaya sampai nganu ini maka apa pencuri loh. Apa hukumnya nyuri? Loh, untuk saya wajib. Gak ngono gak ono kembangin dunia lah ini harus ditakdirno sama Allah Subhanahu. Ini nggak boleh. Ini adalah buhtanun azim. Nggak boleh. Kalau seperti itu nggak usah dijawab. Kalau ada orang-orang bodoh seperti itu nggak usah dijawab. Ya langsung aja kampleng atau langsung dibacok. Ya kan? Iki teko pangeran kan gitu kan. Ya kan? Betul kan? Kalau ada orang dalil sakar PDW ya sudah. Apalagi masalah takdir seperti itu. Ya kan? KB itu sebenarnya kan ada apa itu? Inilah. Ini kan dalil-dalil yang rusak ya kan? Ada masalah mencuri atau ngerampok wis walhasil mereka berkelit-kelit apalagi kalau sama takdir seperti ini nggak usah dijawab langsung aja dikaplok atau apa yang sama seperti apa namanya
Ya, ada raja itu kan yang dia itu Mu'tazilah ya, Mu'tazilah. Mu'tazilah. Apa? Mengkultuskan akal. Ini kan semuanya itu ya dari kita. Yang menggerakkan kita itu ya kita sendiri, bukan Allah Subhanahu wa taala katanya. Akhirnya begitu. Ya semuanya itu Allah Subhanahu wa taala ya, ya. Ya sudah, itu rajanya langsung nyuruh apa namanya? Al-Ghujunya itu bacaan itu. Penggal dia gitu. Ini lari kan. Yang Mu'tazilahnya lari. Kenapa kok lari katanya? Lo kok katanya dibacok? Lo ikut toko pangeran gitu. Ya ngono-ngono tapi aja ngono. Jadi ini hasil seperti itu. Ini jadi yang namanya ini nanti masalah takdir ya. Jadi nggak boleh hujah-hujah seperti itu. Ini malah murtad. Jadi dia apa? Dia berargumentasi seperti itu cuma untuk membela dirinya, untuk menghalalkan tindak keharaman dia. Ini haram bisa-bisa murtad. Dosanya double. Satu, dosa dia itu dolim. Kedua, dosa dia itu menghalalkan perilakunya tersebut. Dan menghalalkan perilakunya ini lebih besar dosanya. Ingat ini. Jadi ada beberapa hal yang nggak diampuni dosanya. Apalagi yang menentang seperti ini nggak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Itu. Man yahtajju bimisli dzalik. Barang siapa yang berdalil seperti ini, seperti itu. Min iqamatillahi subhanahu wa ta'ala lahu fima huwa fi. Dari Allah menempatkan untuknya di dalam sesuatu hal tersebut. Wadzalika, hal tersebut adalah buhtanun azim wa dhalalun mubin. Itu adalah suatu tuduhan bohong yang sangat besar, wa dhalalun mubin, dan suatu kesesatan yang jelas. Dhalalun mubin. Jadi enggak boleh buhtanun azim itu, buhtan. Apa tuduhan bohong. Wa bayanuhu, dan penjelasannya anna iqamatallahi lil abdi, bahwasanya Allah menempatkan seorang hamba la takunu illa fima yuhibbuhullah wa yardahu minal umuri wal ahwal. Penjelasannya Allah menempatkan kepada seorang hamba sehingga tidak ada kecuali di dalam apa-apa tersebut itu Allah mencintainya, menyukai, wa yardahu, dan Allah meridhoinya berupa perkara-perkara dan keadaan-keadaan. Jadi satu, ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu yang bagaimana? Ingat ya. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu yang bagaimana? Satu, syarat yang pertama, Allah menempatkan kepada sesuatu yang Allah ridhoi dan Allah senangi. Ya, contohnya kalian di sini. Ini Allah menempatkan kalian di sini, ini adalah salah satu tempat yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan langsung yang senengannya mabuk itu ini apa namanya Allah menempatkanku di sini. Ini enggak boleh. Ini syarat, bukan nganu ini. Tanya apa madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa bainal apa namanya? Bainal qadariyah wal jabariyah, enggak boleh. Semuanya itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia itu dapat memilih gitu loh. Dapat memilih. Enggak boleh langsung memaksakan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala atau semuanya dari makhluk. Itu namanya qadariyah sama jabariyah. Ahlussunnah wal Jamaah itu manusia itu dapat memilih, ya, dapat memilih. Tapi semuanya itu pilihan tersebut juga dari Allah Subhanahu wa taala. Loh, kalau dipaksa itu apakah Allah menempatkannya? Iya. Kalian mungkin ada sebagian yang mondoknya itu agak di apa namanya? Dipaksa dikit lah mungkin ya. Tapi semoga nggak ada yang dipaksa. Itu memang apa namanya? Dari hati nurani. Itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dulu di kejadiannya di apa namanya? Nabi Nuh. Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh ini apa disuruh membuat apa perahu itu, ya kan? Perahu. Itu kan orang yang beriman kepada Nabi Nuh akan diselamatkan dengan syarat yaitu naik ke perahu, ya kan? Ada orang tua ini beriman kepada Nabi Nuh, beriman kepada Nabi Nuh.
Kemudian sudah dijamin oleh Nabi Nuh bahwasanya orang yang beriman kepadaku pasti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu syaratnya apa namanya? Naik di atas perahu. Akhirnya si orang tua tersebut, kan namanya orang tua ya, wis melakukan ngono-ngono iku lah. Akhirnya apa namanya? Ada orang lewat, Pak atau Mbah lah. Mbah ayo tak bantu ke sana ke perahunya Nabi Nuh. Enggak, aku menunggu apa Allah sendiri yang menolong saya. Soalnya jaminannya akan ditolong sama Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua orang kedua nawani, monggo Mbak tak kan, tak gendong. Ya, aku ngenteni Allah yang menaikkan saya langsung. Sampai orang ketiga, ayo Mbak, dipaksa. Mau digotong enggak mau. Enggak. Pokoknya saya enggak mau. Kepingin Allah Subhanahu wa taala yang menolong saya sendiri langsung ke atas perahu. Jadi dia enggak mau ke perahu tersebut. Jadi nunggu Allah Subhanahu wa taala yang sudah akhirnya itu mulai datanglah itu hujan turun, Simbah ini sudah mati, sudah meninggal dunia. Akhirnya diriwayatkan berhujan loh. Ya Allah katanya kok diselamatkan. Bukti saya kok meninggal katanya. Kok tenggelam. Kenapa engkau tidak menyelamatkan saya padahal saya beriman kan? Kau sudah mau diselamatkan nggak mau. Loh, saya kan nunggu nganumu loh. Tiga orang tadi itu yang ngirim itu saya. Yang ngirim itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini apa namanya? Pelajarannya yaitu tadi. Terkadang bukan langsung kalian moro-moro ujuk-ujuk langsung toko oma langsung mondok ting gitu. Ya nggak mungkin, kayak sulap ya. Semuanya itu ada sebab-sebabnya. Ada sebabnya. Jadi kalian di sini sampai dipaksa. Itu apa? Allah menempatkan kalian ke loh suatu tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksimalkan. Itu. Jadi syarat yang pertama, Allah menempatkan di sesuatu yang Allah cintai dan ridhoi. Yang kedua, an yakuna fi ma huwa fihi amilan bi taatillahi ta'ala wa salikan sabila mardatillahi subhanahu. Syarat yang kedua yaitu adalah hendaknya di dalam sesuatu yang dia itu mengamalkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasalikan, dan dia itu menempuh sabila akan jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya kalian di pondok ini sudah wis. Ini sudah salah satu tanda. Tinggal kita memaksimalkan gitu. Tinggal kita memaksimalkan. Wasalis yang ketiga, an yakuna taliban wa ragiban fit taraqi ila ma huwa fawqa halih. Yang ketiga, keberadaan dia itu mencari dan mengharap, menyenangi untuk senang terhadap taraqi. Naik derajatnya ila ma huwa fawqa halih, kepada sesuatu yang di atas keadaannya, wa maqamih, dan kedudukannya, minal ahwal wal maqamat al mardiyah, daripada keadaan-keadaan dan makom-makom yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma wajada ila dzalika sabilan wa tariqan, sesuatu yang dia itu mendapatkan kepada hal tersebut jalan dan jalan. La yamna'uhu min dzalika illa al-ajzu anhu wa adamu tamakkun minhu. Laisa mujarradal kasal wa tasbih. Yang tidak mencegahnya hal tersebut, sudah. Ini. Jadi tiga syarat ya. Tempatnya yang tempat tersebut diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di suatu perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengamalkannya itu amal tersebut bisa menjadikan sebab ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau dia melakukan tersebut, syarat yang ketiga itu bisa meninggikan derajatnya. Bisa meninggikan derajatnya. Ini tiga hal ini. Tiga hal ini kalau sudah ada dalam diri seseorang, mungkin dari diri kita, ini yang mencegahnya cuma apa? Al-ajiz. Malas. Ya kan? Ya malas ya. Mondok itu terkadang
ada sifat malesnya. Soalnya kita juga pernah mondok, juga terkadang ada malesnya. Ini yang mencegah orang itu naik tersebut yaitu tadi males. Wa ada mutamakkun minhu, tidak bersungguh-sungguh darinya. Laisa mujarradal kasal wa taswif, bukan dari murni malas dan taswif, apa namanya? Taswif, yaitu menunda-nunda. Wal mail ila rohatin nufus, dan condong kepada rohatin nufus, yaitu kesenangan-kesenangan nafsu wa syahwat tiba, dan syahwat-syahwat akan tiba perangai yang diinginkan oleh perangai. Jadi inilah ciri-ciri daripada Allah menempatkan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat di sini yang menjegal itu adalah al-ajaz wal kasal, ya. Malas tersebut, tidak sungguh-sungguh. Ini mumpung kalian pas mondok ini usahakan 100% dengan sekuat tenaga lah. Eman-eman, ya, eman-eman. Mumpung ada kesempatan ini lakukan semaksimal mungkin, jangan dibuang-buang. Yang namanya malas hendaknya dibuang. Fata'amal hadhil jumlah wa am'inin nazar fiha. Maka renungilah jumlah kalimat tersebut, wa am'inin nazar fiha, dan pertimbangkanlah di dalamnya. Fa innaha muhimmatun jiddan. Wassalam. Maka sungguhnya ini penting sekali. Wassalam, dan keselamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum. Al-fasl samin asyar yang bagi lil mu'min al-haris ala talabil mardatillahi ta'ala. Wan nilu qurbu minhu wal karamah indahu wal mujawarah lahu fi darhi subhanahu alla yasma'u bi syai'in minal fadaili diniyah wal khairat uhrawiyah illa wa yusammiru ghaya tasmiru fi niliha wal amalu biha la yamna'uhu min dzalika illa adami tamakkun wal istita'ah. Thumma inna min fadailil wal khairat ma tamak yatamakkunu min amali bihi kullu ahadin an nawafil minas salat wasiyam wa tilawatil Qur'an wa dzikrullahi ta'ala wa nahu dzalik wa minha ma la tati'uhu wa la yatamakkunu minhu illa ahad wa min fadail ma yatamakkunu minhu ba'dal mu'min walakin yamna'uhu min amali bihi qiyamuhu bi fadilatin aw amalin min a'malil khair wa aula bihi wa aujabu fi haqqihi wala yumkinuhu al-jam'u baina dhalika wa baina fadilatil ukhra. Naam. Al-faslu tsamin asyar. Yanbaghi lil mu'minil haris ala talabi mardatillahi ta'ala wa anil qurbi minhu. Layaknya seorang mukmin al-haris yang dia itu betul-betul sangat menginginkan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala wa nailil qurbi minhu, dan mendapatkan kedekatan dari Allah Subhanahu wa taala, wal karamati indah, dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, wal mujawarati lahu fi dari, dan bersanding nanti fi dari di dalam rumahnya yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, an la yasma'a bi syai'in, hendaknya dia itu tidak mendengar sesuatu daripada fadilah-fadilah agama yang bersifat agama, wal khairatil ukhrawiyah, dan kebaikan-kebaikan ukhrawi, illa kecuali yusammiru ghayatat tasmir, kecuali dia itu bersungguh-sungguh dengan sekuatnya, dengan ujung kesungguhan, dengan puncak kesungguhan, fi nailiha, untuk mendapatkannya, wal amal biha, dan mengamalkan dengan fadilah-fadilah tersebut. La yamna'uhu, tidaklah mencegah hal tersebut,
kecuali tidak memungkinkan dan tidak mampu. Contohnya itu. Ini. Jadi layaknya seorang mukmin yang dia itu mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kalau mendengar faedah, mendengar fadilah, itu pasti mengamalkannya. Kecuali kalau nggak mampu. Contohnya nggak mampu apa? Ada fadilah haji ya contohnya, atau kepingin umroh. Umrotun fi Ramadan ta'dilu hijjatan ma'i contohnya. Umroh di bulan Ramadan itu menyamai haji bersamaku, kata Nabi Muhammad SAW. Itu. Ini kan fadilah besar. Tapi kita nggak mampu. Oh, nggak punya uang contohnya. Tapi insya Allah semuanya bisa, insya Allah kapan-kapan. Nih. Jadi kalau mendengar fadilah atau keistimewaan atau pahala-pahala contohnya nanti akan dibahas lagi. Itu tidak mendengar hal tersebut kecuali langsung diamalkan. Ini adalah salah satu ciri mukmin al-haris ala talabi mardatillah. Kemudian summa inna minal fadhaili wal khairati ma yatamakkan minal amal bihi kullu ahad. Kemudian sesungguhnya daripada fadilah-fadilah dan kebaikan-kebaikan itu ada apa-apa yang mungkin bisa dilakukan minal amal untuk diamalkan untuk setiap person. Karena wafil seperti sholat-sholat sunnah daripada sholat. Karena wafil minas sholat wasiyam witalawatil Quran wa zikrillahi ta'ala. Wa nahwi dzalik. Contohnya sholat-sholat sunnah. Nah, ini. Yang belum sholat sunnah tasbih ini hendaknya diamalkan. Ini kelas 1. Kelas 1 sudah sholat sunnah tasbih. Sudah. Oh iya, ada sholat sunnah tasbih juga sekarang. Alhamdulillah. Ini. Alhamdulillah. Terus apa lagi? Sholat apa lagi? Sholat sunnah apa lagi? Nah, itu takbiyatul hifid. Belum. Pumpung Ramadan. Pumpung Ramadan. Nah, itu. Apa lagi? Sholat apa lagi? Ini kan fadilahnya besar. Yang hafalannya agak agak kurang itu sholat takbiratul hifid lagi. Kemudian contohnya juga sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid setiap rakaatnya Al-Fatihah sama kulhu 50 kali. Berarti berapa rakaat? Berapa rakaat? 4 rakaat. Salamnya 1 kali ya. Ingat, salamnya 1 kali. Soalnya yang namanya salat tahiyatul masjid itu fleksibel, bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 6 rakaat. Ada yang seperti itu. Tapi minimal 2 rakaat. Ini. Kalau nanti salat Jumat, apa Jumat? Sekarang hari Selasa ya. Itu agak awal ya. Berangkatnya agak awal, sepi itu. Langsung sholat tahiyatul masjid 4 rakaat, baca Al-Fatihah, kemudian kulhu 50 kali. Itu di dalam kitab Muraqil Ubudiyah. Syarahnya Bidayatul Hidayah. Itu barang siapa yang melakukan sholat tersebut nggak akan mati kecuali tahu kalau tempatnya di surga. Oh, tempatnya di surga, aja tahu. Nanti neraka apa surga? Ada di dalam kitab seperti itu, dicatatkan seperti itu. Jadi kalau bisa diamalkan seperti ini. Ceru, surga apa neraka ya? Tapi walhasil kan fadilahnya kulhu juga banyak gitu. Qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Quran. Bayangkan, ya kan? Qul huwallahu ahad ta'dilu 50 kali berapa? Ya, 1 rakaat 50. Ping 4. Berarti berapa? 200. 200 bagi 3 berapa? Banyak ya. Ya sekitar berapa ya? 60-an lah. Ya, 60-an. 60-an lebih. 60-an khatam Quran. 60-an khatam Quran. Ini diamalkan insyaallah. Karena wafil minas shalah wasiyami dan puasa. Wa tilawatil Quran, baca Quran, wa dzikir lillahi taala. Wa nahwi dzalik, dan contoh seperti itu.
Wa minha, dan di antara daripada fadail-fadail itu, wal khairat la yastati'uhu wa la yatamakkan minhu illal ahad. Ada yang tidak mampu dan tidak memungkinkan dari melakukannya kecuali beberapa orang saja. Wa minal fadail ma yatamakkanu minhu ba'dul mu'minin. Dan daripada fadilah-fadilah ada yang itu yatamakkan, bisa dilakukan oleh sebagian orang-orang mukmin saja. Walakin yamna'uhu minal amal, akan tetapi mencegahnya daripada mengamalkannya untuknya, qiyamuhu, menegakkannya, melakukannya bifadilatin, dengan suatu fadilah au amalin, atau suatu amal min a'mal khair, daripada amal-amal khair, huwa aula bihi wa ujab fi haqqi, itu lebih utama darinya dan lebih wajib di dalam haknya. Wala yumkinuhu al-jam'u baina dzalik, dan tidak memungkinkannya untuk mengumpulkan di antara hal tersebut wa baina fadilatin ukhra. Nah, itu contohnya ada dua hal. Nah, terkadang dua hal ini sama-sama afdal. Mana yang lebih diutamakan? Nah, makanya di dalam kaidah qaddimil aham minal muhim. Itu dahulukan yang paling penting dari yang penting. Yang paling penting dulu. Jadi untuk yang muhim akhirnya walhasil seperti itu. Baik, sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum. Famu ma sami'ta bifadlihi minal fadaili aw amalun min amalil khair la tastadi'ul amalu bihi aw tastadi'u walakin la tatamakkun la minhu illa bidarki ma anta qa'imun bihi wa mulabisun lahu min khair akhiruhu awla bika wa aslahu fi haqqika وينبغي لك أن تنوي ذلك الخير الذي لا يمكنك العمل به ولا يستطيعه أو تستطيع وتقدر عليه ولكن لا يكون ذلك إلا بترك ما أنت فيه مما هو أولى بك وأصلح في حقك وتعزيم على ما فعل ذلك الفضل والعمل الصالح متى تمكنت منه وفارقت له لتكون بنياتك صالحة في جملة العاملين به والمقيمين له ونية المؤمن خير من عمله وقد يبلغ بها ما لا يبلغ بالأعمال. Kemudian famahma sami'ta bi fadilatin min fadail, maka kapanpun engkau mendengar suatu fadilah daripada fadailul amal, au amalin, atau mendengar suatu amal daripada amal-amal kebaikan yang la tastati'ul amal lebih, engkau tidak mampu untuk melakukannya, au tastati'uhu, atau engkau mampu melakukannya akan tetapi enggak memungkinkan darinya, enggak memungkin untuk melakukannya, illa bitarki ma anta qaimun bihi, kecuali engkau meninggalkan sesuatu yang engkau itu ada kewajiban tersebut, wa mulabisun lahu, dan engkau sudah melaksanakan lahu min khairin, berupa kebaikan yang lainnya, huwa aula, yang mana kebaikan tersebut lebih utama bika, wa aslah fi haqqika, dan itu lebih baik di dalam hakmu. Fa yambagi laka an tanwiya dzalikal khair alladzi la yumkinu al amala bihi wa la tastati'uhu, maka layaknya hendaknya engkau berniat kebaikan tersebut yang tidak memungkinkanmu untuk mengamalkannya dan engkau tidak mampu untuk melakukannya. Aw tastati'u wa taqdir alaihi walakin la yakunu dzalika illa bitarki ma anta fihi mimma huwa aula bika wa asraf fi haqqika. Atau engkau mampu melakukannya dan ya mampu, akan tetapi tidaklah hal tersebut untuk dilakukan kecuali meninggalkan ada yang kewajiban yang lainnya, intinya seperti itu. Maksudnya apa? Terkadang ada fadilah, ya, ada fadilah. Kita mau melakukannya. Tapi kalau kita melakukannya nanti kita meninggalkan suatu kewajiban. Maka apakah kita itu langsung sudah pasrah seperti itu saja? Katanya Habib Abdullah Al-Haddad, ini
Maka wa ta'zama la fi dzalika al-fadl wal amal mata tamakkanta minhu. Hendaknya kalau kau nggak mampu, kalau engkau nggak mampu untuk melakukan tersebut, tetap engkau itu punya cita-cita untuk mengamalkannya. Punya cita-cita untuk melaksanakan perkara yang tidak mampu engkau lakukan di waktu tersebut. Karena apa? Litakuna bi niyatika shaliha fi jumlatil amilin. Agar engkau menjadi dengan niatmu yang saleh tersebut yang baik termasuk dalam golongan orang-orang yang mengamalkannya bihi wal muqimin, orang-orang yang menegakkannya. Di dalam hadis wa niyatul mu'min khairun min amali. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Itu. Waqad yablughu biha ma la yablughu bil amal. Dan kadang-kadang dengan niat tersebut itu sampai pahalanya dengan niat tersebut sesuatu yang tidak sampai dengan amalnya. Itu niatul mukmin khairum min amali. Makanya itu ada di dalam kitab An-Nasu'ah kalau nggak salah itu. Ada seseorang ketika melihat gundukan pasir itu, kemudian dia berniat, seandainya pasir ini adalah emas, punyaku, semuanya tak sodakoh. Dan dia tuh betul-betul berkeinginan seperti itu. Jadi kalau ada itu punyaku, tak bagi-bagi no, tak sodakoh no, semuanya. Itu disebutkan itu sudah dapat pahala. Pahala sodako. Pahala sodako. Yaitu tadi dengan niatnya. Niatul mu'min khairum min amali. Jadi perbanyak niat. Niat. Sekarang kita di pondok niat yang banyak. Banyak ibadah, banyak baca Quran, banyak mutola'ah, banyak hafalan, banyak apa lagi. Pokoknya sebanyak-banyak. Dan kalau sudah capek nanti mau tidur, niati yang bagus. Niati yang banyak dan bagus. Ya dapat pahala juga. Yes, insya Allah jadi wali. Pokoknya gak oleh maksiat. 40 hari insya Allah. Itu pesan dari Ustaz Munir. 40 hari kalau tubuh kita nggak bermaksiat, pasti akan mengeluarkan suatu keramat. Nah, kepingin nanti kasaf itu, maka mata jangan sampai maksiat selama 40 hari. Kalau mulut ini kepingin tajam, maksudnya mandi, jangan sampai maksiat. Mangane dijogo. Nah, itu. Nggak boleh maksiat, nggak boleh ngerasani, nggak boleh ngilokno koncone, nggak boleh mangan sing aneh-aneh, nggak boleh walhasil semuanya. Itu. Kuping seperti itu. Insya Allah 40 hari nggak dibuat maksiat, insya Allah keluar keramat. Itu katanya Ustaz Muda seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.